Kasus pemecatan dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan gara-gara pungutan Rp20.000 mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Kini Propam Polda Sulawesi Selatan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polres Luwu Utara. Sebelumnya, pemecatan terhadap dua guru bernama Rasnal dan Abdul Muis ini mendapat sorotan dari publik. Keduanya dilaporkan oleh LSM gara-gara dugaan pungutan liar Rp20.000 dari para orang tua siswa. Jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam, Emba. Ya, selamat malam Siska. Baik, Emba bisa dilaporkan ini mengapa pihak Propam Polda Sulsel ini diturunkan terkait dengan kasus penetapan tersangka terhadap guru di Luwu Utara ini. Ya, baik Siska dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro pada Kamis siang tadi kepada wartawan menjelaskan bahwa saat ini tim Divisi Propam Polri bersama Propam Polda Sulsel dan juga eh, Wasidik Ditreskrimsus Polda Sulsel akan diterjunkan ke Polres Luwu Utara untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka terhadap guru SMA di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, yang dimana penetapan tersangkanya itu pada 2022 lalu. Kemudian akibat penetapan tersangka itu, kedua guru ini diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH, yang kemudian pemberhentiannya sebagai ASN dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto melalui hak prerogatifnya dan memulihkan kembali nama kedua guru ini untuk kembali diaktifkan sebagai ASN, Siska. Baik, Emba, lalu apa saja kejanggalan yang ditemukan terkait dengan penetapan tersangka terhadap dua guru di Luwu Utara ini? Ya, dari hasil pengakuan Guru Rasnal, dia mengaku pada saat awal pemeriksaan dirinya bersama Abdul Muiz oleh penyidik Polres Luwu Utara, itu sudah menemui beberapa kejanggalan, termasuk saat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. Sebab setelah diperiksa penyidik Polres Luwu Utara, Abdul Rasnal mengaku pertanyaan yang sama diperoleh saat dirinya diperiksa oleh inspektorat, dan ia sempat menanyakan kenapa pertanyaan yang ditujukan ke dirinya ini persis dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian, dan pihak inspektorat dikatakan Rasnal dalam RDP kemarin di DPRD Sulsel bahwa petugas inspektorat yang memeriksa itu memang mengaku mengambil pertanyaan yang sama dari BAP ataupun berita acara pemeriksaan di kepolisian. Selain itu, Rasnal juga menilai pemeriksaan terhadap dirinya oleh inspektorat juga janggal karena guru SMA sejatinya diperiksa lewat inspektorat provinsi, karena naungan dari SMA sendiri dinaungi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten kota. Dari kejanggalan itulah kemudian uh, Polda Sulsel, Kapolda Sulsel tadi juga mengatakan ketika ditemukan tidak ada kesesuaian prosedural ataupun ada kejanggalan dalam penyelidikan ataupun penyidikan hingga penetapan tersangka, maka dirinya akan tidak segan mengambil langkah tegas ataupun memberi sanksi bila mana terbukti terjadi kesalahan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka Rasnal dan Abdul Muiz ini, Siska. Baik, Mbak, bisa dijelaskan kembali bagaimana runtutan peristiwa yang kemudian membuat dua guru tersebut dipecat dan kemudian jadi tersangka dan akhirnya mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, kasus ini bermula dari laporan oknum LSM terhadap adanya dugaan pungutan liar pada 2018 silam. Kemudian berjalan waktu, eh, kasus itu diselidiki oleh Reskrim Polres Luwu Utara, dan pada 2022
berdasarkan penyelidikan polisi dan juga hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, status penyelidikan dinaikkan penyidikan dan Abdul Muiz dan Rasnal ini ditetapkan tersangka. Setelah penetapan tersangka, kemudian kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Kota Makassar. Saat sidang, Abdul Muiz dan Rasnal ini divonis bebas awalnya oleh Pengadilan Tipikor Makassar, namun Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Luwu Utara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan menganulir vonis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Makassar dan menjatuhi hukuman bersalah terhadap Rasnal dan Abdul Muiz ini kurang penjara 1 tahun. Dari putusan MA itulah kemudian keluar rekomendasi pemecatan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, hingga akhirnya Rasnal dan Abdul Muiz ini dipecat tidak dengan hormat sebagai status ASN oleh guru ataupun Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Luwu Utara. Apa yang dialami Rasnal dan Abdul Muiz ini memantik solidaritas mereka hingga melakukan aksi unjuk rasa. Kemudian pada Rabu kemarin tepatnya digelarlah rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel. Dari hasil RDP itu, Rasnal kemudian mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang ia dapati saat dirinya diperiksa ataupun ditetapkan tersangka dan direkomendasikan untuk dipecat. Hasil dari RDP itu ditindaklanjuti oleh DPRD Sulsel, kemudian dibawalah ke tingkat nasional, yaitu untuk dibahas di DPR RI. Dari DPRD Sulsel ini bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, yang kemudian pada Rabu malam tadi difasilitasi bertemu dengan Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan saat itulah status pemberhentian tidak dengan hormat Rasnal dan Abdul Muiz ini dipulihkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto dan nama baiknya juga dipulihkan. Begitu, Siska. Baik. Baik, setelah Arya mendapat perhatian dari Presiden Prabowo bahkan bertemu di Jakarta, lalu bagaimana update kondisi para guru tersebut? Apakah saat ini mereka sudah diperbolehkan kembali mengajar, Mbak? Saat ini dari klarifikasi ataupun postingan dari Instagram Gubernur Sulsel sendiri, pihaknya sudah memerintahkan Badan Kepegawaian untuk kembali meninjau pemberhentian sementara ini, dan kemungkinan hasil dari rekomendasi ataupun pemulihan dari Presiden Prabowo ini akan ditindaklanjuti. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi begitu apakah sudah sah untuk pemulihan status ASN-nya ini atau akan ditindaklanjuti pada awal pekan nanti. Ini masih menunggu informasi lebih lanjut, Siska. Baik, Mbak, apakah ada informasi tambahan lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar soal guru di Luwu Utara ini? Ya, tadi sudah muncul pengakuan dari oknum LSM itu sendiri, mengatakan kepada awak media di sini bahwa dirinya sendiri melaporkan ini ke kepolisian setelah mendapat laporan atau pengaduan dari salah satu siswa begitu terkait permintaan sumbangan ini. Namun setelah berjalan waktu, rupanya sumbangan ini mulanya diusulkan oleh kepala sekolah dan juga komite sekolah itu hanya 17.000. Namun oleh orang tua siswa atau para wali siswa ini menggenapkan menjadi 20.000 per bulan untuk menggaji 10 guru honorer
yang mana selama 10 bulan terakhir itu gajinya tidak dibayarkan, sehingga Abdul Muiz dan Rasnal ini yang merupakan komite dan kepala sekolah saat itu berinisiatif, dan hasil inisiatif itu disepakati oleh para orang tua siswa. Dan dari situlah oknum LSM ini kemudian melapor ke polisi dan akhirnya diproses. Namun dari pengakuan LSM ini mengatakan dirinya tidak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan kedua guru ini, hanya ingin mengetahui kepastian seperti apa sebenarnya pungutan ataupun sumbangan ini. Karena sepengetahuan dia, sumbangan itu sejatinya tidak ditentukan nominalnya. Nah, dari sinilah penyidikan dan penetapan tersangka Rasnal dan Abdul Muiz bergulir hingga akhirnya disidang di Pengadilan Tipikor Makassar dan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Dan per Kamis malam tadi itu kemudian Presiden Prabowo menganulir pemecatan dari Rasnal dan Abdul Muiz ini. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait dengan update terkini soal pemecatan 2 guru di Luwu Utara. Selamat bertugas kembali. Karena ada berita viral yang terjadi, saya mengambil langkah, kami turunkan tim, baik itu dari Ditpropam Polri, Ditpropam Polda Sulsel, kemudian Wasidik, Direktorat Kriminal Khusus, untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini. Kami juga dengan adanya kemarin putusan pemecatan ini adalah munculnya dari pemerintah daerah. Tentu saja kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan putusan yang ditujukan kepada 2 orang guru tersebut. Kami akan melihat lagi selanjutnya hasilnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Di samping langkah yang sudah kita laksanakan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Bareskrim Polri, dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Pada prinsipnya kami akan terus transparan dalam proses penyidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya setelah itu nanti kita dapatkan dari asistensi Biro Wasidik atau di Propam sudah dapat, kami juga akan langsung sampaikan kepada publik, yaitu melalui rekan-rekan media. Kami akan terus sampaikan. Dan pada prinsipnya kami tetap memegang teguh dalam proses penyidikan yang ada. Kemudian kami juga tetap melihat asas-asas yang mungkin bisa melindungi masyarakat, di mana jangan sampai penegak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang tetap kita pegang teguh dalam proses-proses penyidikan guna mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kami dari aparat-aparat penegak hukum yang dilaksanakan penyidikan ataupun pemeriksaan jangan tajam ke bawah ataupun tumpul di atas. Ini tetap akan kami laksanakan proses-proses yang memang sesuai aturan perilaku dan mengikuti asas yang bisa diterima di masyarakat. Memang dalam upaya-upaya penegakan hukum tidak serta-merta hanya pemenuhan unsur, kita harus melihat pada situasi kondisi masyarakat.
sejauh mana perkara itu terjadi, dan di kepolisian sendiri ada terobosan-terobosan terkait dengan upaya-upaya melalui penyelesaian melalui restorasi justice. Itu tetap kita kedepankan, namun juga kita juga melihat dari perbuatan, aspek perbuatan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.